Kekalahan telak atas Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 membuat Coach Nova sadar betul kalau mengandalkan pemain yang sekarang, mungkin mereka akan sulit bersaing di Piala Dunia U17 di Qatar akhir tahun nanti. Maka opsi yang paling tepat Mimin rasa adalah mendapatkan sejumlah pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan timnas sekaligus mentalitas timnas ketika di lapangan. Dan menurut sejumlah laporan terbaru, ada 4 pemain berdarah Indonesia yang siap berjuang untuk menaklukkan dunia. Pemain keturunan loh ya. Mengirimkan kode untuk dilirik PSSI ataupun Coach Nova. Lantas siapa saja? Mari kita ulas selengkapnya. Kalah telak dari Korea Utara, Coach Nova langsung bertindak cepat untuk mendatangkan 4 pemain baru untuk di pertandingan Piala Dunia nanti. Gimana lanjut beritanya? Yuk kita langsung cek video sama-sama. Cek itu. Setelah melalui perjuangan terjal penuh rintangan hingga akhirnya memastikan satu tempat di Piala Dunia U17. Mulai dari titik terbawah kualifikasi Piala Asia hingga mengejutkan berbagai pihak di grup C dengan menaklukkan semua lawan-lawannya dengan meraih 3 kemenangan dalam 3 pertandingan dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja. Sebuah hasil yang cukup menjanjikan yang pada akhirnya membuat ekspektasi besar diberikan oleh pasukan Garuda Muda ketika bermain di babak perempat final melawan Korea Utara. Namun inilah level Asia yang sesungguhnya ketika para pemain merasa puas usai memastikan satu tempat ke Piala Dunia U17 di Qatar. Kehilangan fokus sedetik pun mereka tak sungkan untuk menghajar kalian. Dan hal itu bisa kita lihat dalam match malam tadi. Sebuah kesalahan-kesalahan mendasar kembali dilakukan oleh pasukan Garuda Muda. Kecolongan 2 gol di menit-menit awal membuat mental para pemain kita langsung down. Alhasil pasukan Kim Jong-un sepenuhnya menguasai pertandingan malam tadi. Dan Indonesia harus menelan kekalahan yang cukup menyakitkan dengan skor 6-0 tanpa balas. Dan langkah Indonesia di Piala Asia U17 harus terhenti sampai di sini. Akan tetapi sekali lagi, kekalahan menyakitkan atas Korea Utara malam tadi membuat Coach Nova belajar banyak hal. Mulai dari bagaimana dia bisa menjaga mental para pemain tetap terjaga selama bermain di atas lapangan. Meningkatkan kembali fisik para pemain agar tetap bisa bersaing dengan pemain-pemain yang levelnya satu tingkat di atas kita. Hingga bagaimana pemain tetap bisa menjalankan perannya dengan bermain lebih percaya diri di lapangan. Apalagi di Piala Dunia U17 nanti, intensitasnya akan jauh lebih tinggi dari Piala Asia. Sehingga para pemain dituntut untuk bekerja lebih ekstra dan mempersiapkan stamina yang prima. Apalagi mereka melihat peluang dari lawan-lawan di Piala Dunia U17 yang tak mudah. Tentu bisa mendorong Coach Nova untuk mencari kekuatan tambahan. Sebut saja calon-calon lawan Garuda Muda dari benua biru ada Perancis, Jerman, Inggris, Belgia, dan beberapa negara Eropa yang lolos. Ya, kalian lihat sendiri, bahkan beberapa negara top Eropa seperti Belanda yang dikenal punya fisik yang kuat tak mampu lolos ke Piala Dunia. Hal itu menjadi gambaran bagaimana kuatnya persaingan di Piala Dunia yang tak main-main. PR juga bagi para tim kepelatihan untuk terus menggenjot fisik pemain untuk menguatkan mental pemain juga. Dan Coach Nova sepertinya memang sangat terbuka akan pemain keturunan like-nya Matthew Baker. Mengingat postur tubuh pemain keturunan terutama di posisi back dan penyerang sangat dibutuhkan. Masih ingatkah kalian, dulu ada 2 pemain keturunan bernama Lucas Ravelli dan Matthew Davis. Ingin pernah dipanggil Lovarianto bersamaan dengan Matthew Baker untuk trial. Namun ketika itu, kedua pemain tersebut pada akhirnya dipulangkan. Karena Matthew Davis dinilai kurang pas dengan yang diharapkan pelatih timnas U17 tersebut. Sementara Lucas Lee yang cocok justru nggak bisa memperjuangkan darah Indonesia di Piala Asia U17 karena tak diizinkan oleh pihak sekarang yang ketika itu masih masa ujian di negara tempat tinggalnya, Amerika Serikat. Iya lur ya, di sini mentalitas seorang pemain benar-benar diuji lur ya. Ini adalah suatu PR untuk Coach Nova Arianto juga untuk membangun lagi mengkuatkan mental-mental dari para pemain kita, karena memang di pertandingan lagi malam kita kalah 6-0 itu mental pemain-pemain langsung ngedown di babak pertama setelah kalah 2-0 oleh Korea. Disitulah mulai acak-acakannya dari permainan timnas Indonesia U17 kita loh. Terlihat sekali seringkali melakukan kesalahan-kesalahan tidak perlu dan juga mudah sekali digempur oleh para pemain dari Korea Utara. Back dari kita juga pun lini belakangnya sangat rapuh lur ya, sangat mudah ditembus oleh pemain penyerang dari Korea Utara. Kita bisa pastikan dari babak pertama pun ya bukannya gini lur ya, bukan menjelekan timnas Indonesia, mentalnya sudah jatuh, pasti di babak kedua gol pasti akan bertambah semakin banyak. Itu menurut gue ternyata benar kenyataan lur, karena memang dari permainannya pun sudah jauh sekali lur ya.
mungkin apa ini efek terlalu euforia atas kemenangan-kemenangan dari timnas Indonesia 17 kemarin, atau apa ya, menganggap remeh dari melawan Korea Utara, atau dari gimana Lur ya, yang akhirnya timnas 17 harus terhenti di Piala Asia malam tadi. Pokoknya tetap kita dukung Lur ya, timnas U17 kita nanti di Piala Dunia. Dan ini adalah suatu PR untuk Coach Nova membenahi mental dari para pemain. Kita lanjut Lur. Oke. Namun kini ada 4 pemain yang dikabarkan siap berjuang bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia akhir tahun nanti. Ya. Dean Eysel. Ini pemain baru ya. Striker AZ Alkmaar U19 Dean Eysel de Scrapper menyatakan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun pemain keturunan berusia 17 tahun ini mengaku belum dihubungi oleh pihak PSSI. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang pemain dalam sebuah interview bersama Bola.com ID. Dean mengaku punya garis keturunan Indonesia dari sisi ayahnya, neneknya berasal dari Surabaya, sedangkan kakeknya dari Bandung. Dean juga mengaku mendapatkan banyak dukungan dari fans Indonesia melalui Instagram pribadinya. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia, nenek saya dari Surabaya dan dari Bandung. Mereka tinggal di sana ketika masih muda. Kemudian mereka datang ke Belanda dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda, jadi banyak pihak dari ayah saya yang dari Indonesia. Penyakit akut timnas Indonesia di lini depan perlu strategi jitu untuk disembuhkan. Mempersiapkan penyerang-penyerang potensial adalah salah 2 caranya. Dean Eysel bisa menjadi alternatif untuk dijajal dan dipersiapkan sebagai juru gedor masa depan. Karirnya masih sangat bisa berkembang, terlebih ia berkarir di Eropa. Usianya memang masih 17 tahun, tapi pengalamannya berpindah-pindah klub sudah banyak. Ia memulai dari Akademi DTS 35, lalu pindah ke Akademi Vitesse pada 2016. 3 tahun kemudian ia pindah ke Akademi Bennekom Youth. Hanya 1 tahun di sana, ia pindah ke Akademi De Graafschap pada 2020. Namun hanya 1 musim ia pindah lagi ke Akademi PSV Eindhoven. Karirnya bersama PSV cukup awet. Dean Eysel sempat promosi ke tim U17 PSV pada 2023. Tapi pada Juli 2024 pindah ke AZ Alkmaar U19 usai kontraknya tak diperpanjang PSV. Padahal bersama PSV U17, Dean Eysel tampil cukup impresif dengan raihan 8 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan Liga Belanda U17. Sementara musim 2024-2025, Dean Eysel de Scrapper baru mencatatkan 2 penampilan dengan torehan 1 gol buat AZ Alkmaar U19. Ya, ini adalah suatu keceriaan dari Coach Nova sendiri loh ya. Setelah kalah 6-0 dari Korea Utara, Coach Nova langsung bertindak cepat untuk mendatangkan 4 pemain dari luar negeri atau pemain-pemain keturunan loh ya. Karena memang walaupun kayak gimana postur tubuh dari timnas Indonesia atau orang Indonesia itu pendek-pendek loh ya. Tidak seperti pemain-pemain dari luar negeri. Makanya di sini perlu, karena kita akan menghadapi Piala Dunia yang diisi oleh pemain-pemain dari luar seluruh dunia loh ya, dan juga itu pemain-pemain yang sangatlah tinggi postur tubuhnya. Dan di sini Coach Nova ya mengambil sikap untuk mendatangkan pemain keturunan dari luar negeri yang punya postur tubuh yang sangat tinggi loh ya. Jadi dapat mengimbangi setiap permainan. Itu adalah langkah baik kalau menurut gue dari Coach Nova loh untuk mempertahankan integritas dari timnas Indonesia itu sendiri. Kita lanjut loh. Fake Muller Latu Perisa. Nama Fake Muller Latu Perisa mungkin masih terdengar asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Namun pemain berusia 16 tahun ini ternyata memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya. Fake Muller Latu Perisa saat ini mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Ia mengetahui bahwa timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Novarianto berhasil lolos ke ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Melihat prestasi tersebut, Fake Muller Latu Perisa mengungkapkan kesediaannya untuk membela tim Garuda Asia apabila dibutuhkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Dari segi posisi bermain, Fake Muller Latu Perisa berposisi sebagai bek tengah. Ia memiliki kaki terkuat kiri dan postur tubuh yang sangat ideal untuk menempati posisi tersebut. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki tinggi badan mencapai 1,80 meter, yang tentu menjadi modal penting bagi seorang bek tengah.
kehadiran pemain seperti Fake Muller Latu Perisa bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa depan, apalagi dengan pengalaman dan latar belakang sepak bola Eropa yang ia miliki. Dan terlepas dari apapun selain nama-nama di atas, Coach Nova juga telah mempersiapkan beberapa nama seperti Choi Yundunabe, pemain keturunan dari Swiss, Mauro Ives atau Omar Brkic yang sempat bergabung dengan skuadnya di timnas U16. Namun sekali lagi, semua keputusan final ada di tangan Coach Nova Arianto dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kedepannya. Betul ya, itu adalah langkah tegas dari Nova Arianto untuk mengembangkan lagi sepak bolaan Indonesia khususnya di usia U17. Karena memang dengan kekalahan telak lagi malam oleh Korea Utara itu adalah sebuah pembelajaran sebenarnya untuk Nova Arianto untuk melihat lagi pemain-pemainnya banyak sekali kekurangan dalam mental loh ya. Dan juga terlalu beroforia. Dengan kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia U17 sebelumnya, mereka terlalu berbangga diri dan juga selalu menganggap remeh setiap tim yang lawan selanjutnya. Dan mental mereka pun sepertinya kurang kuat loh ya, karena gue melihat lagi malam di pertandingan itu setelah timnas Indonesia di babak pertama kalah 2-0, mental pemain tuh langsung acak-acak ke permainan, tidak rapi dan juga tidak terstruktur, tidak fokus loh ya. Keserang terus, lini belakangnya pun rapuh, dari penyerang kitanya pun tidak ada sekali bola sampai tengah doang, balik lagi dari sebentar balik lagi. Itu yang harus jadi PR dari Pak Arianto dan juga kali ini Pak Arianto bagus sekali mengambil tindakan tegas untuk mengambil pemain-pemain keturunan. Oke, kita dukung terus timnas Indonesia dari semua umur. Sekian rest dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.